Saya Keisha, umur 15 tahun. Baik, perkenalkan nama saya Safira, umur 15 tahun. Perkenalkan nama saya Ica, umur 16 tahun. Halo, perkenalkan nama aku Nadira, umur 16 tahun. Bener gak? Ini masih enormis. Udah boleh? Ya. Oh iya, halo. Namaku adalah Adan, umur 15 tahun. Oke. Jadi berdasarkan data yang telah saya baca, politik pada tahun ini sudah sangat berbeda dari 5 hingga 10 tahun yang lalu. Kenapa? Karena pada 5 hingga 10 tahun yang lalu, pemilih masih dipengaruhi oleh tokoh-tokoh yang bermain pada saat itu. Sedangkan pada tahun ini, sudah lebih dinamis, karena dengan adanya penyebaran informasi yang sudah lebih signifikan. Lalu, KPU juga menyebutkan bahwa pemilu 2024 itu didominasi oleh 60% pemilih pemula pada range usia 17 hingga 39 tahun. Namun sangat disayangkan bahwa pemilih pemula pada saat ini sudah krisis kepercayaan terhadap rezim-rezim kekuasaan atau pemerintahan yang menjabat pada tahun ini. Nah, hal ini juga disebabkan oleh penyebaran informasi yang sudah lebih signifikan terhadap background dari calon-calon pada tahun ini. Baik, di sini izinkan aku untuk menyampaikan apa harapanku untuk pemilu yang akan datang. Di sini aku sangat amat berharap bahwa pemilu yang akan datang ini dapat berlangsung secara jujur, adil, dan berjalan secara transparan sehingga nantinya dapat menghasilkan pemimpin yang dapat memerintah dengan baik, yang dapat mendapatkan perannya dengan baik, mampu kerja dengan baik, adil, amanah, dan juga bertanggung jawab. Di pula aku berharap bahwa paslon yang terpilih nanti dapat melayani masyarakat kecil tanpa merendahkan masyarakat besar. Seperti yang kita tahu bahwa pemilu di negara kita ini berjalan dengan menerapkan nilai-nilai demokratis. Sehingga aku sangat amat berharap bahwa pemilu yang akan datang ini dapat berlangsung secara transparan. Maaf guys. Aku terhadap pemilu tahun ini karena aku sendiri belum punya hak pilih, maka dari itu aku fokus berkontribusi dalam meningkatkan awareness kepada masyarakat, terutama pemilih pemula, agar sadar bahwa apapun atau siapapun pilihan mereka dalam pemilu pada tahun ini itu penting karena berdampak pada kehidupan sehari-hari, mulai dari hal terkecil sampai terbesar. Dari sini aku juga belajar agar pada pemilu ini aku juga belajar untuk pemilu ke depannya agar aku tidak salah dalam memilih paslon. Tanggapanku mengenai pemilu tahun ini adalah cukup amazed karena bisa dilihat kalau pemilih pemula pada tahun ini lumayan banyak berkontribusi dan cukup vokal mengenai pilihan mereka untuk pemilu di tahun 2024 ini. Nah, kontribusi mereka alias pemilih pemula itu bisa dilihat dari seberapa ramai media sosial ketika membicarakan tentang pemilu ataupun politik Indonesia secara umum. Nah, dengan adanya media sosial juga pemilih pemula cukup terbantu untuk mengetahui background dari masing-masing paslon yang mencalonkan diri untuk pemilu 2024, sehingga pemilih pemula dan pemilih secara umum itu bisa menentukan pilihan mana yang kira-kira sesuai dengan visi misi mereka masing-masing. Nah, tapi sejalan dengan hal itu banyak berita-berita hoax yang disebarkan oleh para buzzer politik yang kemudian mengaburkan fakta-fakta tentang paslon pemilu pada tahun 2024 ini. Sudah. Menurut saya, sikap yang dimiliki oleh para pemilih pemula adalah yang paling utama adalah berpotensi aktif dalam demokrasi saat ini. Karena saya sekarang semuanya rame-ramenya banyaknya pemilih pemula juga
Dan juga ada sikap positif lainnya ya, seperti kita pemilih pemula mempelajari kandidat-kandidat atau calon-calon yang akan mencalonkan diri sebagai wali kota, presiden, bahkan kota jadi supaya mendapat keputusan yang bijak untuk memimpin kita. Yang kita juga harus menjaga rahasia kita untuk memilih. Kita memilih gak usah terlalu diambur-amburkan saya milih itu. Dan juga ya banyak sekali sikap-sikap yang harus kita berikan di pemula, dan kita mengasih itu supaya sebagai masa depan yang kita pilih atau pemilih pemula ini, kita memilih pemimpin yang baik, kita juga dapat masa depan. Terima kasih.